Pemirsa Intens Investigasi, Fuji Utami dan Verrell Bramasta kembali mencuri perhatian dengan kebersamaan mereka di Malaysia, negara Aisar Khalid. Dalam unggahan terbaru, keduanya pun terlihat bertemu di negeri jiran Malaysia dan menikmati waktu bersama. Momen kebersamaan itu pun beredar di media sosial hingga membuat penggemar keduanya pun menjadi baper. Rumor pun beredar jika Verrell diam-diam sengaja menyusul putri bungsu Haji Faisal itu ke Malaysia. Benarkah demikian? Lantas, rela menyusul hingga ke Malaysia, apa yang dilakukan Verrell bersama Fuji? Apa kata Verrell terkait pertemuannya dengan Fuji di Malaysia? Dan seperti apa pula respon Vena Melinda dan Haji Faisal terkait kabar kedekatan Verrell dengan Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosial media tengah dihebohkan dengan kebersamaan Fuji Utami dan Verrell Bramasta di Malaysia. Ya, Fuji dan beberapa rekannya diketahui berada di Malaysia lantaran mereka memiliki pekerjaan yang harus dituntaskan di negara itu. Namun yang memantik heboh, tiba-tiba saja Verrell pun terlihat berada di negara yang sama dengan putri bungsu Haji Faisal tersebut. Rumor pun merebak jika Verrell diam-diam sengaja menyusul Fuji. Meski rumor itu dibantah mentah-mentah oleh Verrell yang berdalih jika ia berada di Malaysia lantaran tengah menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Tapi momen-momen sweet kebersamaan Verrell dan Fuji pun justru tertangkap melalui sebuah akun milik fans Verrell. Dan inilah momen-momen kebersamaan Verrell dan Fuji di Malaysia serta hasil penerawangan paranormal Velin Ratu Ayu terkait kebersamaan mereka. Malaysia, aku nanti ada kerjaan. Coba deh, semoga bisa ya. Ini apa? Kembali ya. Mau kamera sedih banget. Satu, bagus ya. Dua ya bagus. Tiga. Nah, backgroundnya ini. Satu, bagus. Dua. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there. Hai Puji. Bang, pencet lah bang. Hai Puji, makan apa dahulu? Dahulu. Good. Mantap. Sakit gigi lo? Gak apa-apa. Enak kok. Kasih ya. Bye. Kebetulan memang timingnya pas aja ya, jadi serba kebetulan. Saya tadinya mengajak Mbak Fuji untuk ikut CFD hari ini, tapi Mbak Fuji bilang lagi ada kunjungan ke Malaysia. Pas saya lihat jadwal, ternyata waktunya memang berbarengan ketika saya di Malaysia, jadi kita sempat ketemu di sana. Kenapa sih sang pria ini menyusul wanita idamannya pergi ke tempat di mana beliau sedang melakukan kegiatan? Tentunya di sini juga ada kaitannya dengan perasaan hati ya.
dan di sini ada kecemburuan juga beliau terhadap pria yang sedang mendekatin dia. Kemudian di sini aku lihat juga ini adalah merupakan suatu perjuangan bahwasanya sang pria ini nggak mau kehilangan kesempatan untuk bisa berjuang agar sang wanita ini luluh hatinya dan dia ada di dia mendapatkan tempat di hati sang wanitanya ya. Dan dia juga di sini memiliki keyakinan bahwasanya dia akan bisa memenangkan hati dari sang wanita pujaannya. Yang dilakukan mereka berdua itu berkaitan dengan, kalau aku lihat di sini sebenarnya ada kegiatan juga yang berkaitan dengan urusan dalam negeri kita kepada hubungan antara hubungan Indonesia dengan Malaysia ya, dimana memang hubungan ini yang sempat retak karena beberapa case atau isu kasus yang sedang beredar. Maka di sini juga selain ada tugas untuk hubungan antar negara juga, dan di sini juga tentunya ada rasa kecemburuan juga yang dirasakan seorang pria ini ya, dan ketakutan kalau wanita idamannya itu nantinya memiliki ataupun hatinya jatuh ke pria lain. Terlepas dari bantahan yang telah disampaikan oleh Feral, Velin Ratu Ayu justru melihat sesuatu yang bertolak belakang dari bantahan itu. Ya, lewat penggambaran kartu tarot yang ada di tangannya, Velin justru melihat jika alasan Feral rela menyeberangi negeri untuk menyusul Fuji tidak terlepas dari upaya sang pangeran Senayan itu untuk merebut perhatian dari Fuji yang diam-diam juga tengah didekati oleh YouTuber asal Malaysia, Aisar Khalid. Benarkah demikian? Saling merebut ya, satu sama lain ini saling merebut perhatian sang wanita idamannya. Jadi kalau aku bilang selain urusan yang berkaitan dengan hubungan regional antara Indonesia dan Malaysia dan isu-isu yang sedang ada di sini, ini juga ada kaitannya dengan isu hatinya yang sedang cemburu. Ini ada peran penting dari keluarga sang wanita juga, yang nantinya keluarga besar ini yang akan menentukan mana yang akan dipilih ya. Karena kalau aku lihat di sini seorang wanita ini sangat polos dan juga masih belum menginginkan hubungan yang serius ya, masih menikmati kesuksesannya, masih ingin fokus dengan karirnya, masih ingin melanglang buana untuk bisnis dan karir kedepannya. Jadi kalau untuk pilihan hati kayaknya masih netral untuk saat ini ya, tapi memang ada desiran-desiran khusus tersendiri pada satu pria yang memang saat ini juga sedang mengejar-ngejar dia. Ini cara sang pria mendekati sang wanitanya ya, dengan memberikan kasih sayang, dengan memberikan peluang ataupun di sela-sela kesibukannya dia juga berusaha untuk mendekat dan memberikan perhatian ya, walaupun dengan itu tadi dengan sedikit waktu ya. Dan juga di sini kalau aku lihat juga ini adalah merupakan perjuangan, diharapkan juga untuk menghilangkan rasa kecemburuan, perjuangan, karena kalau dibilang menurut beliau ini sama-sama pernah mengalami masa lalu yang pelik dan gagal dalam hubungan asmara. Maka ini yang dijadikan dasar seorang pria ini untuk bisa mendekati dan meyakinkan ya sang wanita. Dan di sini kalau aku lihat seorang F ini ya seorang F ini memberikan semacam motivasi ya, agar hidup itu tidak boleh terlalu banyak trauma, agar hidup itu terus berjalan dan untuk bisa meraih kedepannya ya, masa depan tentunya dalam hal hubungan asmara juga perlu dipikirkan seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini seorang pria ini, V ini ya, sangat gigih berjuang. Di tengah
tengah ramainya kabar kebersamaannya dengan Verrell Bramasta di negeri jiran, dalam unggahan di sosial media pribadinya, Fuji pun juga memamerkan foto yang tengah memegang buket bunga besar, pemberian seseorang yang sangat spesial. Lantas, siapakah orang yang sangat spesial itu? Berikut adalah gambaran yang didapat oleh Velin dari kartu tarot yang ada di tangannya. Dari seseorang, tentunya bunga itu diberikan dari seseorang yang sangat berharap untuk bisa mengharapkan hatinya ini bisa diterima. Dan tentunya pria ini juga adalah seorang pria yang sukses. Dan itu tadi seperti aku lihat, perkumpulan yang dilakukan adalah teman-teman dari selebgramnya, yang dimana di sini juga ya bukan hanya dari selebgram tapi dari pengusaha sukses, dan tentunya ini ada kaitannya dengan bisnis juga dan juga terkait dengan bisnis besar. Dan juga di sini aku lihat juga endorse, betul, tapi sesungguhnya di balik endorse ini adalah ada seseorang pria yang sukses yang memang dengan sabar menanti sang pujaan hatinya ini bisa menerima apapun itu yang perasaan yang sedang dia rasakan, yang saat ini sedang digunjing-gunjingkan. Pria tersebut sedang digunjing-gunjingkan oleh para netizen maupun para fansnya dari masing-masing kedua belah pihak. Ada perseteruan yang artinya sampai netizen itu dibikin bingung ya. Netizen dibikin bingung, siapakah dia? Apakah betul dia ataukah yang ini? Tentunya di sini aku melihat seorang tersebut adalah pria yang diharapkan oleh sang wanita ini, dan pria ini memiliki dedikasi yang tinggi, kemudian memiliki karir yang cemerlang. Karirnya ini bidang bisnis ya. Namun aku kasih clue-nya di sini, seorang pria tersebut bukan pria yang sedang menjabat, tapi dia adalah pengusaha yang sukses di Malaysia ya. Komentar dari postingan tersebut ya, dari sang pria. Postingan tersebut ada merupakan dia itu was-was dan hati-hati, sangat was-was dan hati-hati. Dia juga takut akan tersakiti ya dalam perjuangannya untuk bisa memenangkan hati sang wujud dari perjuangan dan usaha sang pria untuk bisa meyakinkan apakah betul hatinya sudah bisa ya diterima, apakah belum. Maka di sini agak was-was ya, agak was-was, namun juga berharap agar sang wanita pujaannya ini bisa menerima dia. Terlepas dari benar atau tidaknya Verrell yang diam-diam nyusul Fuji hingga ke negara Malaysia, lantas seperti apa kira-kira perasaan Fuji sekarang? Benarkah Fuji pun kini justru tengah dibaluri kebingungan oleh perasaannya sendiri? Perasaannya ini aku sih melihat dia ini agak-agak memang jinak-jinak merpati ya. Kalau aku lihat di sini juga agak was-was ya. Dia juga merasa seperti ada rasa senang, namun juga di sini ada perasaan juga yang aku lihat tuh di sini kayak macam kekhawatiran juga ya. Dan di sini juga terkait dengan apakah nantinya bisa dia itu memberikan harapan atau tidak, karena sesungguhnya kalau aku lihat sekarang hatinya itu sudah bertambat dengan seseorang yang lain ya. Namun di sini juga dia juga merasa kayak takut untuk bisa menolak, sehingga ada perasaan, kalau bahasa orang Jawa itu ewah pekewoh ya, ewah pekewoh ataupun rasa nggak enaknya itu lebih besar daripada daripada penolakan. Jadi dia terkesan sangat pelan-pelan sekali ya. Ada pertemuan, di momen pertemuan, beberapa kali pertemuan di Malaysia ini juga dia juga berusaha untuk ya memberikan perhatian dan juga ya layaknya seorang kakak dan adik nih ya. Dan sempat juga ada perasaan bingung ya, bingung sama-sama kedua-duanya ini memiliki niat yang baik
niat yang sama. Merasa ada ketakutan juga nih sang wanita ya, ada rasa takut, ada rasa bingung ya, ini gimana, hatinya dia juga masih diliputi rasa kayak trauma. Jadi dia berusaha untuk bisa menyesuaikan, sang wanita berusaha untuk menyesuaikan diri saja dan nampak seperti netral supaya tidak ada rasa sakit di antara keduanya. Karena itu tadi, sehingga sepertinya masa lalunya dia ini sangat berdampak sekali terhadap hubungan ya, hubungan asmara dan hati, suasana hati sang wanita. Memang agak-agak sulit ya, dan kesannya di sini sebenarnya kalau dibilang hatinya sang wanita masih trauma, tapi dia juga berusaha untuk bisa membuka hati. Rela menyusul hingga ke Malaysia. Lantas apa kata Feral terkait pertemuannya dengan Fuji di negeri jiran? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. Menjadi komoditi panas di kalangan para fans masing-masing dan juga media sosial. Feral akhirnya angkat bicara terkait pertemuannya dengan Fuji dan kawan-kawannya di negeri jiran tersebut. Dengan diplomatis, Pangeran Senayan berusia 29 tahun ini pun menegaskan jika pertemuan itu terjadi tanpa disengaja. Dalam artian, saat ia tengah ada tugas di Malaysia, di saat yang bersamaan, Fuji pun ternyata ada pekerjaan yang harus dikerjakan di negara tersebut. Momen inilah yang kemudian mereka pun janjian untuk bertemu dan menikmati kebersamaan di antara mereka. Penjelasan ini secara tidak langsung mementahkan sebuah kabar yang menyebutkan jika Feral diam-diam sengaja menyusul Fuji ke Malaysia. 1 bulan yang lalu saya mengajak Mbak Fuji untuk konten dan juga keliling gedung DPR karena memang niat saya adalah ingin memperkenalkan dunia politik dan juga parlemen Indonesia terhadap millennials dan Gen Z. Dan sekarang kan era digitalisasi, cara paling efektif untuk reach dengan audience, terutama anak-anak muda, itu adalah dengan short video di sosmed. Kebetulan memang Mbak Fuji kan juga sangat aktif di sosial media, bahkan punya julukan Ratu FYP kan. Kalau pertama sering collab mungkin kebetulan aja kali mas saya, karena kebetulan saya tahu juga Mbak Fuji sibuk, saya juga sekarang jadwal di parlemen sibuk. Cuman ya kalau memang ternyata ada pekerjaan bersama atau ada kesempatan untuk ketemu, ya namanya silaturahmi kan harus dijaga. Dan kalau saya pada umumnya, saya selalu bilang bahwa masyarakat Indonesia kita terkenal dengan budaya sopan santun kita, dengan ramah-tamah kita. Jadi saya sangat welcome dan sangat berterima kasih juga bahwa ada teman-teman anak-anak muda dari negeri jiran yang sering ke Indonesia dan berbagi kebaikan di Indonesia. Saya salut dan juga berterima kasih atas nama masyarakat Indonesia. Banyak yang suka kamu sama ini. Oh, Masya Allah, terima kasih. Doa yang baik-baik diaminkan. Ayo, Feral, buat hubungan kamu, Ayah juga setuju gimana nih? Kedekatan ini. Doa yang baik-baik diaminkan. Terima kasih ya. Sebagai pasangan ayah dan anak yang sama-sama berkiprah di dunia entertainment dan juga berada dalam naungan partai yang sama di dunia politik, Ivan Fadila pun juga menegaskan jika ia membebaskan sepenuhnya kepada Feral untuk menentukan jodohnya. Yang terpenting bagi Ivan, di usianya yang kini telah menapaki 29 tahun, Feral pun justru sudah siap sepenuhnya, baik dari segi materi dan juga mental, untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Mengenai siapa wanita beruntung yang kelak menjadi pendamping hidup Feral, Ivan pun menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada pilihan Feral sendiri, serta suratan jodoh dari Yang Kuasa. Sosok Fuji saya pikir baik ya, sama orang tuanya juga udah cukup kenal kan, kebetulan di satu partai kan kita, jadi sering ketemu. Kalau untuk perjodohan saya bilang sekali lagi, untuk siapapun itu orangnya, yang penting bisa mendukung, saling mensupport,
viralnya ngerasa nyaman, insya Allah saya dukung. Iyalah, namanya kita orang tua bisa dapat cucu ya alhamdulillah gitu loh, lebih cepat ya lebih baik. Mereka bisa sharing, saya pikir saya sangat mendukung lah. Jangan nggak ada lah, bagi saya selalu pesan bahwa kamu harus jadi orang selalu yang bisa lebih baik dan bisa banyak berguna untuk masyarakat, bermanfaat. Dari penjelasan Feral terkait pertemuannya dengan Fuji, lalu bagaimana pula respon Vena Melinda dan Haji Faisal terkait kabar kedekatan Feral dan Fuji? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sebagai orang tua, kabar kedekatan Fuji dan Feral ternyata sudah sama-sama sampai di telinga Haji Faisal selaku ayah Fuji dan juga Vena Melinda selaku ibunda Feral. Dan seperti biasanya, Haji Faisal pun menanggapi santai kedekatan putri bungsunya itu dengan Feral yang merupakan sejawatnya di partai politik. Bagi Haji Faisal, kedekatan Fuji dan Feral belakangan ini pun belum menjadi adanya hubungan yang spesial di antara mereka. Lantaran pertemuan dan juga kebersamaan Fuji dan Feral lebih banyak disatukan oleh pekerjaan dan konten semata dan bukan sesuatu yang bersifat pribadi ataupun bernuansa asmara. Sementara Vena Melinda sendiri mengaku senang dengan sosok Fuji yang di usia mudanya 22 tahun sudah menjelma menjadi anak muda yang produktif dan juga mandiri. Kalau soal kedekatannya dengan si Farel itu ya sekedar teman, kemudian bikin vlog atau bikin ya seperti tadi lah kan ya. Tidak ada ya mungkin kalian berpikir jauh ya. Ya ini hanya teman dan kemudian kenal, dan si Farel juga teman, kenal dengan saya, kenal dengan Oma, saya kenal dengan bapaknya Farel, saya kenal dengan adiknya Farel, saya kenal dengan keluarga Farel, saya kenal karena kami di partai. Kalau yang diobrolin apa yang lucu? Oh, seperti apa tuh Pak Haji? Ya cari-cari aja cerita yang lucu, apa yang akan bikin kita ketawa di situ itu aja, apa yang bikin kita happy itu aja. Nggak ada yang serius-serius banget sih, enggak. Ya, mereka apa yang membuat mereka itu happy? Ya itulah yang dia ceritakan, itulah ngomong. Ya saya ikut happy aja saya situ. Kalau soal itu kita nggak bisa terlalu jauh ya. Artinya sesuatu itu kita serahkan kepada yang kuasa. Berteman aja dengan siapapun, kamu berteman nggak apa-apa. Apapun kata orang, jangan membuat kita jadi jadi malu, jadi grogi. Biasa aja, santai aja, karena semua itu Tuhan yang menentukan. Dengan siapa saja kamu berteman, karena saya pesan seperti itu. Oh kamu tidak ada masalah, kecuali kalau kita ada punya masalah seperti bapaknya, bapaknya orangnya begini. Pasal alhamdulillah sejauh ini sampai saat ini kita masih menjaga batas-batas agar jangan ya jelek lah anak kita kan gitu. Jadi tidak ada kamu saya sampaikan ya rasanya nggak ada beban lah. Ya. Mudah-mudahan kamu tidak punya beban. Jadi dengan siapapun bergaul. Ya, bergaulah dengan biasa. Tapi karena calon menantu idaman nggak Pak Haji? Ya. Kalau secara umumnya. Ya, kalau ya itu harus ditanyakan dengan pihak mertuanya, calon mertuanya. Kalau ditanyakan ke saya, anak saya kan bilang tadi, anak saya hanya berteman. Namun bagaimana Tuhan yang menentukan. Secara tipe Pak Haji, secara tipe. Kalau dari tipe Pak Haji dah untuk anak perempuan Pak Haji ini sejak dahulu kan kalian lihat ya ada banyak cerita. Artinya orang baik. Ya. Orangnya ya bisa diyakini. Satu perbuatan dengan perkataan itu bagi Bapak itu sudah hebat orang. Kalau Feral tuh orangnya kan memang susah jatuh cinta, tapi kalau udah falling in love tuh gimana banget. Tapi aku bilang Kak di usia 29 kan tahun ini kan bapakmu juga dulu nikah sama mama dia umurnya 29, memang udah waktunya. Tapi kakak yang harus minta sama Allah sendiri selain mama. Jadi dia sekarang kayaknya udah lebih dalam sholatnya, aku yakin dia pengen banget dapet jodoh tahun ini. Nah itu yang sama Fuji gimana tuh?
Nah itu tanya sama Feral, jangan tanya sama aku ya Kak De ya. Netizen itu kan selalu begitu, public figure tuh bisa dijodohin, bisa dikritik, bisa dipuji. Ya kita menyerahkan semua kepada Allah pasti, karena kita nggak tahu jodohnya siapa. Tapi kalau aku selalu mendukung siapapun jodohnya Feral, yang penting bisa jadi teman ibadahnya Feral dan bisa membuat Feral itu jadi orang yang benar-benar hijrah di jalan. Itu aja sih. Masuk aku respect ya keluarga mereka, anak-anaknya produktif, kemudian mereka juga apa ya solid ya. Jadi aku melihatnya tadi aku juga sering ngobrol sama mama ya, mama Fuji, gimana Gala ya, ternyata mereka membesarkan Gala itu sekeluarga. Nah itu yang aku salut sih. Sudah pernah bertemu Fuji langsung nggak sih Mbak Vin? Udah. Oh, sudah. Dia tuh anaknya produktif ya. Aku juga sering lihat TikToknya ya. Maksudnya di usia 21 udah bisa mandiri, nyenengin keluarganya. Ya aku salut lah. Maksudnya perempuan yang independen, biasanya perempuan yang sudah bisa responsibel. Mudah-mudahan dia jadi istri yang bertanggung jawab. Tapi Vena udah pernah ngeliat nggak TikToknya Fuji lagi mesra sama Feral? Gimana? Lihat tanggapannya? Atala juga gimana lihat? Pokoknya terbaik ya dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.